Jadi bulan ini kita fokus merayakan ulang tahun yang kelima. Sudah 5 tahun usia jemaat kita. Tahun ini tema yang hendak kita angkat untuk anniversary adalah membangun hidup yang bermakna, building a meaningful life. Lagu yang kita baru nyanyikan merupakan salah satu lagu yang menunjukkan bagaimanakah hidup yang bermakna. Lagu ini setiap kali dinyanyikan membuat orang teringat kepada seorang penginjil yang terkenal, yaitu Dwight L. Moody. Beliau selalu mempunyai beban setiap hari kabarkan Injil kalau bisa bawa satu orang kepada Tuhan Yesus. Suatu malam bersalju, sepi sekali, dan ketika dia di gereja seorang diri, tidak ada orang. Dia tahu mau kabarkan Injil kepada siapa. Dia cuma tapi tetap harus beritakan firman Tuhan. Dia berteriak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada orang yang dengar, dia pikir, tapi kemudian hari ada orang yang datang memberitahukan bahwa malam itu dia bertobat karena dia seorang janitor di gereja, bersih-bersih gereja. Dengar firman tersebut, kalau dia datang bertobat kepada Tuhan Yesus. Apa kita punya semangat untuk hidup melayani Tuhan sebagai hidup yang bermakna. Saudara-saudara, marilah kita memusatkan perhatian kita untuk sepanjang bulan ini dan menyiapkan untuk perayaan pada tanggal 23 dan 24 Oktober yang akan datang dengan tema yang sama, yaitu Building a Meaningful Life. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, dan juga sekaligus bulan anniversary jemaat kami ini. Terima kasih karena kesetiaan memimpin dari minggu ke minggu, tidak berkekurangan, meskipun tidak berkelimpahan, tapi selalu Engkau memberikan kecukupan dalam setiap yang kami butuhkan, sampai kami boleh masuk ke ulang tahun yang kelima. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap terima kasih atas rekan-rekan yang sedang menyiapkan perayaan dan seluruh kebaktian khusus untuk peringatan ulang tahun yang kelima. Kami mengucap terima kasih atas tema yang sudah Tuhan cerahkan, supaya hidup kami tidak sia-sia. Kami ingin memiliki hidup yang bermakna. Pimpinlah pikiran kami, semangat kami di dalam bulan ini, fokus mencari makna hidup kami. Kami hendak bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan, baik di ruangan ini maupun di kelas untuk anak-anak. Berilah kami berkat lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, berkat istimewa yang Kau sediakan hanya untuk tanggal 3 Oktober 2010 ini Tuhan. Tolong setiap orang termasuk hamba-Mu supaya dapat memberitakan firman Tuhan yang jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian catatan firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di depannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum,
tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Tenggorokan saya sedang terganggu, saudara-saudara, kurang leluasa rasanya untuk berbicara, tapi saya tetap ingin memberikan firman Tuhan, dan semoga pemberitaan semua bisa menjadi jelas untuk kita pada sore hari ini. Tema hari ini adalah besar atau baik. Kalau kita harus memilih antara besar atau baik, kita pilih yang mana? Kalau saudara ke grocery store mau beli mangga, ada mangga besar, tapi kurang baik. Yang satu tidak terlalu besar, tapi baik. Kita pilih yang mana? Yang kecil tapi baik. Biasanya kita cenderung memilih yang Papa suka yang besar. Di Amerika katanya yang makin besar makin baik. Mau bikin apa-apa yang keren, yang besar, wah hebat rasanya. Saudara-saudara, besar dan baik, kita lebih suka yang mana? Kalau bicara mengenai manusia, manusia yang orang besar, bukan badan besar. Orang besar, orang berpangkat, berpendidikan, berduit, orang terkenal, dengan orang sederhana, orang miskin, pekerjaan juga tidak mulia, tapi baik hatinya. Kita pilih yang mana? Kalau mau pilih calon menantu, kita pilih yang apa, saudara? Banyak orang tua waktu anaknya berpacaran ditanya, kerjaannya apa? Orang tuanya siapa? Rumahnya di mana? Wah, ada orang tua memikirkan kalau bisa anaknya dapat orang berpangkat, punya banyak gelar, pekerjaannya bagus. Nanti kalau punya menantu, jabatannya CEO, bangga kita menantu CEO. Saudara, besar dan baik, kita pilih yang mana? Yang pintar bilang kalau bisa dua-duanya. Ya besar, dia baik. Memiliki kebesaran dan juga memiliki kebaikan. Hari ini kita mau memikirkan dalam rangka merenungkan hidup yang bermakna. Bagaimanakah kita memilih besar atau baik? Kalau bisa dua-duanya, bagus. Tetapi, saudara, besar dan juga baik, memiliki kebesaran, keagungan, dan juga sekaligus memiliki kebaikan yang sempurna, itu banyak tidak yang memiliki seperti itu. Sangat jarang. Saudara boleh cari di dunia ini siapa yang memiliki kebesaran, keagungan, kemuliaan, tapi sekaligus juga kebaikan. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Dalam Alkitab tidak banyak yang besar dan juga baik. Meskipun ada, kita boleh sebut siapa misalnya. Apakah saudara setuju kalau saya sarankan Abraham? Abraham itu agung tidak? Besar, seorang yang berjiwa besar. Dan dia juga seorang yang terpandang. Dalam status saat zaman itu dia adalah seorang yang kaya raya. Dari segi iman, dia seorang yang mulia. Dia bapak orang beriman. Siapa yang tidak bangga dengan Abraham?
Jarang orang bisa seperti Abraham. Sampai umur 100 tahun baru punya anak sendiri. Sebelumnya bukan anak yang Allah pandang sah. Anak dia sendiri yang Allah janjikan lahir pada waktu Abraham berusia 100 tahun. Lalu ketika anak itu mungkin sudah usia sekitar 12 tahun, masuk menjelang remaja, Allah berkata kepada Abraham, bangunlah kamu, pergilah ke gunung itu, persembahkanlah anakmu. Diberikan lagi keterangan yang lebih jelas, anakmu yang tunggal. Dia punya anak, tapi dimaksud anak yang tunggal, itu jelas bukan Ismail. Anak yang kau kasihi, jelas adalah Ishak. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah dia menjadi korban bakaran. Kita punya berapa anak? Kalau kita punya lebih dari satu, maukah kita relakan satu diberikan kepada orang lain? Wah, gak gampang. Tapi Abraham cuma punya satu Ishak. Jantung hatinya Allah minta kembali. Abraham pergi untuk mempersembahkan Ishak. Luar biasa agung orang ini. Tidak heran kalau dia disebut Bapak orang beriman. Dia juga seorang yang baik. Sudah dengar ceritanya, dia bawa keponakannya, tapi keponakannya kemudian berkelahi dengan pegawai-pegawainya. Lalu Abraham tanya, kamu mau kemana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Abraham mengalah karena dia hati baik. Dia bilang kepada Lot, tidak bagus kita bersaudara tapi bertengkar. Ini orang hati baik. Dia tidak selalu pikir cuma harta saja. Dia rela mengalah. Meskipun dia akhirnya kemudian cuma dapat tanah yang gersang, yang kering kerontang, tapi dia pilih lebih baik seperti itu daripada berkelahi. Ini orang hati baik. Habis itu Lot yang tidak berbudi, yang puthauli kepada Abraham, dijarah oleh penjahat-penjahat di sekitar itu. Abraham bukan syukur kapok ungkapan, tidak, tapi dia kemudian segera berangkat untuk menolong Lot. Abraham itu hati baik, tapi sekaligus mulia. Ketika raja-raja yang dia bantu mau memberikan hasil jarahan itu sebagian kepada Abraham, Abraham bilang, tidak usah, kembalikan semuanya untuk kalian. Jangan aku nanti dibilang mendapat sesuatu dari kamu orang membantu karena ingin dapat upah. Ini orang mulia hatinya dan baik juga kepribadiannya. Jarang orang baik dan besar seperti Abraham. Tuhan kita Yesus Kristus punya adalah seorang yang agung, orang yang mulia, tapi juga orang hati baik. Tidak usah kita panjang lebarkan. Lama-lama kita bisa banyak baca, kita tahu dia seorang yang berhati mulia, juga seorang yang tinggi kedudukannya, seorang yang bahkan maha tinggi. Dia menjadi Tuhan atas segala Tuhan. Dua-duanya baik, dua-dua besar dan sekaligus baik, tidak gampang. Tapi saudara-saudara, orang besar namun tidak baik, ada enggak? Ada. Lebih gampang dapat orang besar tapi tidak baik. Orang-orang agung yang ditakuti, yang pasukannya bisa menjelajah hampir menguasai seluruh dunia, macam Alexander the Great, Genghis Khan. Orang dengan nama Genghis Khan atau Kubilai Khan yang kita kenal sudah gemetar lebih dulu. Sebab kalau dia datang kejamnya luar biasa, tapi kekuatannya hebat sekali. Dia seorang Khan atau kaisar yang agung dari Mongolia. Orang semua takut kepada Genghis Khan. Tapi hatinya itu orang di Jakarta bilang telengas, kejam, berdarah dingin. Dia perintahkan pasukannya kalau menyerbu itu bunuh habis semuanya. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Perempuan hamil dibelah perutnya, janin dikeluarkan, ditaruh di atas tombak seperti itu. Itu anak buah Genghis Khan. Dia agung, tapi hati tidak baik. Orang seperti Stalin,
seperti Hitler, seperti